Oke. Oh, baru juga. Nggak apa deh. Nah, kita akan kuliah manajemen. Manajemen. Nah, kalau manajemen sendiri gitu ya, prodi manajemen itu adalah prodi di bawah Fakultas Ekonomi. Sedangkan kalian manajemen informatika berada di bawah di bawah Fakultas Teknik gitu ya. Sebenarnya gitu ya, kalau dilihat dari bagian ekonomi gitu ya, bagian body of knowledge gitu ya, tubuh dari ilmu pengetahuan, manajemen itu memang di bawahnya ekonomi. Kalau gitu akhirnya muncul pertanyaan, kenapa kok manajemen ini di bawahnya ekonomi? Apa itu ekonomi, kemudian apa manajemen? Gitu. Jadi kalau kalian bisa browsing, itu muncul pengertian ekonomi, pengertian manajemen gitu ya. Jadi kalau pengertiannya ekonomi, ini saya tulis di bagian bawah, ini takut lupa. Jadi ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi manusia itu punya banyak keinginan, tapi sayang sumber dayanya terbatas. Sumber daya itu maksudnya apa? Sumber daya itu bisa macam-macam. Sumber daya itu bisa jadi dananya, uangnya. Gitu ya. Kalian pengen nih punya rumah yang bagus gitu. Kalau kalian masih belum sampai ke rumah ya mungkin. Kalian pengen nih punya HP yang bagus, tapi terbatas dari budgetnya gitu. Terbatas dananya. Sehingga kalian harus menurunkan ekspektasi kalian. Nah, itu berarti kalian bicara tentang masalah-masalah ekonomi. Gitu ya. Sehingga manusia itu perlu mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena terbatas tadi kan perlu dikelola. Yang mengelola ini adalah pihak manajemen. Nah, kenapa? Makanya itu manajemen itu berada di bawahnya ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos yang berarti keluarga atau rumah dan nomos itu yang berarti peraturan, hukum, pengaturan. Nah, pengelolaan atau manajemen itu sebenarnya artinya nomos tadi artinya seperti pengelolaan. Jadi awalnya itu pengelolaan rumah tangga. Nah, ini maksud rumah tangga itu bukan hanya rumah di keluarga saja. Rumah tangga organisasi itu juga rumah tangga. Karena ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada sumber dayanya, ada yang harus dihasilkan. Karena rumah itu bicara tentang itu, organisasi. Secara garis besar ya ekonomi itu diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Oke, selanjutnya. Kalau bicara tentang manajemen itu kita akan bicara tentang namanya organisasi. Organisasi dan manusia. Gitu ya. Kalau kalian lihat gambar di sini ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain. Contohnya gini aja, kalian makan kan nggak enak kalau cuma nasi tok, gitu ya. Makan kan nggak enak kalau cuma sayur doang gitu. Makan kan nggak enak kalau cuma ayam doang atau ikan doang. Makanya makan juga harus yang lengkap gitu ya. Ada karbohidratnya gitu ya, ada nasinya gitu ya, kemudian ada sayurnya, ada lauknya yang semua dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu sendiri itu sebenarnya sama seperti manusia. Manusia itu kan punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya bicara, ada yang sukanya berhitung, ada yang nggak suka berhitung tapi suka olahraga. Nah, itu semua kalau dikumpulkan menjadi satu itu menjadi sesuatu yang lengkap. Gitu ya. Jadi
akhirnya ke semua orang yang tadi punya punya kesenangan sendiri-sendiri itu berkumpul jadi satu. Jadinya di dalam situ, dalam kumpulan itu ada yang pinter ngomong, ada yang pinter nulis, ada yang pinter olahraga, ada yang pinter matematika. Gampangnya seperti itu. Bisa dipahami? Organisasi itu seperti itu maksudnya. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Di sini saya memberi contoh kalau menurut teori gitu ya. Teori ini berarti yang berlaku secara umum bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Bahwa manusia itu selalu menjadi bagian dari keluarga. Karena manusia nggak mungkin lahir sendirian, dia pasti ada orang tua yang melahirkan. Walaupun pada suatu kondisi dia orang tuanya tidak ada, itu sebenarnya dia masih punya keluarga gitu ya. Walaupun keluarganya itu misalnya dia masuk ke dalam panti asuhan, ya berarti keluarga yang di panti asuhan itu menjadi keluarganya dia. Nah, ini maksudnya keluarga itu seperti itu. Kemudian keluarga itu berkumpul menjadi kelompok kekerabatan. Ada yang bilang namanya kayak gini, bani. Pernah dengar nggak bani gitu? Kakek siapa gitu ya, ada kakek, dia punya anak banyak, kemudian cucu-cucunya ini berkumpul menjadi satu. Baninya ngambil namanya kakeknya. Bani Sidiki gitu. Nah, kayak gitu tuh. Atau suku. Nah, ini suku di sini, di bagian sini malah suku ya. Nah, ini kalau suku yang dimaksud di sini, ini sudah suku kayak sebenarnya masuk keras kalau yang di sini. Kalau yang dimaksud yang saya maksudkan suku itu kayak kalau di Indonesia sendiri, di Pulau Jawa aja ada suku Jawa, ada suku Madura. Nah, Madura sendiri itu ternyata loh bukan banyak, jenisnya beda-beda. Ada yang Madura Sumenep, Madura Pamekasan, Madura Sampang sama Madura Bangkalan sama Maduranya Jember itu lo beda ngomongnya. Kalau kalian pernah memperhatikan. Nah, ke kelompok kekerabatan gitu ya. Jadi kayak bani-bani tadi saya bilang, kemudian klan, kemudian suku, baru bangsa. Ini organisasi informalnya manusia. Kemudian kalau yang ini yang ada di Indonesia, bahwa manusia itu selalu merupakan bagian dari keluarga. Keluarga itu biasanya berkumpul menjadi kumpulannya jadinya RT. Kalau sebelum RT di beberapa tempat itu ada yang namanya dama. Dama itu adalah dasa wisma. Jadi 10 rumah itu jadi satu dama. Nah, beberapa dama, biasanya 3 dama atau 4 dama itu baru jadi RT. RT ini kemudian ada 4 atau 5 RT baru jadi RW. Beberapa RW baru jadi kelurahan. Kayak gitu kan ya. Jadi semuanya ada pemimpinnya nih, sendiri-sendiri. Kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi baru negara. Ini semua punya pemimpin, pemimpin yang mengelola, punya aturan yang mengelola, yang mengatur. Kepala individu itu sebenarnya pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian kalau keluarga ada kepala rumah tangga, ayahnya. Kemudian RT ya kepala RT gitu ya. Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat itu pemimpinnya. Kemudian ada Pak Bupati, bukan Pak Provinsi ya, Pak Gubernur, negara itu presiden. Nah, itu semuanya butuh manajemen untuk mengelola sumber daya yang ada di sana. Misalnya dalam keluarga saja. Tujuannya adalah di dalam rumah itu bisa berjalan, semua urusan di orang-orang yang ada di dalam individu itu bisa berjalan. Misalnya di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Anak ini butuh sekolah. Berarti bapaknya memikirkan gimana caranya anak ini bisa sekolah, mulai dari cari biayanya untuk anak ini sekolah. Kemudian ibu tuh membantu biar anak ini bisa sekolah, misalnya belajar di rumah, kemudian menyiapkan makannya, itu untuk kepentingan anak tadi. Kepentingan ibunya juga punya kepentingan nih, misalnya ibunya punya acara arisan, ya nanti bapaknya ikut bantu, si anak ikut bantu gimana acaranya ibu ini terlaksana. Atau acara pengajiannya bapak-bapak ibunya ya juga sibuk nyiapkan, anaknya ya kudu bantu, semuanya itu bekerja sama. Nah, kepala rumah tangga itu yang mengelola itu, yang mengatur. Kalau kalian perhatikan, setiap rumah itu aturannya beda-beda karena lihat kepala rumah tangganya beda. Ada yang kepala rumah tangganya itu pembedaannya tuh jelas sekali. Ini tugasnya bapak, tugasnya suami, ini tugasnya ibu.
Ibu nggak boleh cawe-cawe urusannya bapak, bapak nggak akan ikut campur urusannya ibu. Kayak gitu. Ada yang demokratis sekali. Yuk kalau ada pekerjaan kita kerjakan bersama-sama gitu. Kalau apa namanya urusannya sudah selesai nanti kita kerjakan bersama-sama. Kalau kerja ya kerjanya bersama-sama, jadinya ibunya juga ikut kerja. Oke? Bisa dipahami sampai sini namanya organisasi itu butuh pengelolaan.